Waktu itu ada event jazz terbesar di Indonesia, kita disuruh jualin. Saya pikir kan kita disewain booth ya Pak. Ternyata saya disuruh jualan di pinggir jalan sama mereka. Kalau iya, kita nih sebagai pelakunya bisa ngapain Pak yang disupport sama pemerintah? Ya jadi gini, kan kita ini Mas Haikal ini sebelumnya saat ini kan seorang entrepreneur, pelaku usaha, tapi dulu seorang aktor, artis. sama dong. Sama ya. Kalau masih bingung kita datengin, kita dampingin. Oh caranya gini Bisa ada loh. pendampingan. Mas Haikal kalau males udah dari kamar juga boleh. Ya kan boleh aja. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo kawan niaga, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat dan menyenangkan ya. Wow, keren banget nih. Hari ini saya di studio yang wow, lengkap banget dan seru banget pastinya. Karena ini adalah podcast perdagangan pegangan. Nah, ini luar biasa sekali hari ini. Saya Ade Algi akan ada di studio ini ya, di studio ini yang luar biasa. Dan ini merupakan podcast perdana Kementerian Perdagangan, namanya Pegangan ya. Dan ini menjadi wadah untuk bincang-bincang, untuk chit-chat, ngobrol-ngobrol bersama tentunya nanti akan ada guest star ya, ada narasumber. Dan ini bukan hanya sebagai wadah untuk bincang-bincang atau cerita saja, tapi ini juga menjadi pegangan. Apa tuh pegangan? Menjadi apa namanya? Pegangan bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur dan juga pelaku usaha, acuan ya, dan juga bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia. Dan hari ini karena ini adalah podcast perdana pertama nih ya, jadi saya juga akan ditemani oleh orang yang pertama atau orang pertama atau orang nomor 1 di Kementerian Perdagangan. Ini dia, kita langsung saja panggil Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pak Budi Santoso. Silakan Bapak. Ini nama bekennya Pak Mendak, biasanya Pak Busan, betul ya Pak ya? Boleh saya panggil Pak Busan, Pak izin hari ini? Iya, gimana Pak Busan nih hari ini datang ke studio pegangan kita, dan ini menjadi podcast perdagangan, dan ini podcast official Kementerian Perdagangan. Bagus ya, seneng saya ngeliat. Saya pikir ini bagus untuk mempromosikan UMKM ekspor ya, UMKM bisa ekspor. Iya betul Pak. Jadi bagaimana, boleh Pak mikrofonnya deketin boleh Pak. Nah, biar lebih jelas lagi suaranya. Iya. Jadi bagaimana ini ekspor lebih ditingkatkan lagi ya Pak ya? Jadi ini bagus ya buat wadah teman-teman UMKM bisa ekspor. Jadi sesuai juga dengan program kita. Iya. UMKM bisa ekspor. Bagaimana UMKM ini tidak hanya nanti menguasai pasar dalam negeri, betul, tetapi kami di Kemendak mempunyai tugas bagaimana UMKM bisa ekspor. Oke, wah pastinya kalau sama Pak Busan bakal ngobrol panjang nih ya, panjang dan juga detail banget tentang perdagangan ya Pak ya. Nah kita di sini Pak ternyata bukan berdua aja Pak, kita bertiga ada. Nah ada si Twinkle tuh Pak. ikan itu Pak lucu ya Pak ya, kelihatan ya Pak ya. Yang menemani kita juga tentunya ya. Okay. Tapi Pak selain si Twinkle itu bersama kita di sini di studio pegangan atau podcast perdagangan, kita akan ada kedatangan bintang tamu Pak. Ini Bapak hari ini pakai batik kayaknya lucu juga ya Pak ya. Itu produk lokal nih, bagus ini. Produk lokal. Saya sering pakai nih. Oke, sering pakai. Lembut nih. Pak, mereknya apa? Mereknya ZM. Kayaknya terkenal nih. Ini modest fashion yang cukup terkenal di Indonesia Pak ya. Zaskia Meka. Saya tuh sering ketemu sama itu loh Mas Haikal. Mas Haikal, waduh. Sering pas pameran, terus kalau dia live shopping ya. Live shopping. Itu pernah juga sama beliau. Waduh. Produknya memang bagus ya. Jadi, tapi sayangnya belum ekspor. Belum ekspor. Wah, sayang sekali Pak. Ini nanti kita ajak aja ke sini. Waduh, ini saatnya kita akan ngundang dulu nih. Ini owner dari ZM ya Pak ya, Zaskia Meka ya. Langsung kita panggil Pak. Ini dia Haikal Kamil. Halo Mas Haikal, sehat? Ini dia Pak. Mas Haikal nih ada Pak Busan hari ini. Gimana Mas Haikal, sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon izin Pak. Karena dari tadi semua mohon izin. Ceria banget Haikal hari ini Pak Busan ya.
Luar Ya. biasa. Cerah ceria karena mau diajarin gimana caranya bisa ekspor kayak. Oke. Waduh, ini Haikal dengan kesibukan luar biasa datang hari ini tentunya bisa ngobrol dengan Pak Busan. Tentunya banyak harapan juga dong ya untuk bisa ngobrol di sini ya Mas Haikal ya. Iya betul Mas Ade. Iya. Gimana nih kira-kira Pak Busan hari ini apa sih yang ingin ditanyakan tentang brandnya Haikal? Tapi sebelum itu nih Pak Busan ya, ini Mas Haikal ini sebelumnya saat ini kan seorang entrepreneur, pelaku usaha, tapi dulu seorang aktor, artis. Sama dong. Oh sama ya. Oh sama Pak. Saya dulu main Pak Busan seorang artis Korea ya. Iya. Ya. Saya dulu kan main bidadari. Ini Pak Busan jadi apanya nih Pak kalau jadi bidadari? Karena kan ada yang orang jahatnya. Orang jahatnya betul. Ada Lala, Bom. Antagonisnya ada. Antagonisnya betul. ya. Protagonisnya. Pak Busan jadi gurunya Jadi kayaknya. Saya jadi Joko Tarub. Oh, dulu waktu bidadari kayak Pak Busan masih baru-baru di Kemendak kayaknya nih dulu ya. Betul. Saya masih SD dulu Masih Pak. SD. Udah 15 tahun yang lalu Pak saya main sinetron. Luar biasa. Sampai akhirnya sekarang saya kalau dulu kan kalau jadi artis kita jadi wayang Pak. Karena kita diatur sama dalangnya. Dalangnya sutradara. Benar. Nah, kali ini saya 10 tahun terakhir berpindah kurva mau pengen jadi dalangnya. Saya pengen jadi pengusaha Pak. Wow, hebat. Bagus, ini anak muda harus gini ya. Anak muda harus, gini. betul. Karena memang entrepreneur itu bukan berarti harus yang cukup umur Pak ya. Dari anak muda pun sudah bisa untuk menjadi seorang pengusaha ya Pak ya. Betul Pak Busan ya? Betul. Ini konsepnya unik. Saya pikir saya bakal nanya-nanya ke Pak Busan. Katanya bakal ditanya-tanya sama Pak Busan. Saya jadi kayak udah deg-degan duluan nih gue nih gitu. Ternyata ya. Akan itu ya Pak Busan. Pak Busan sudah banyak pertanyaan nih. Karena hari ini Haikal udah datang, udah siap mau ditanyakan oleh Pak Busan. Waduh. Kira-kira apa nih Pak Busan nih? Pak Mendak Nggak, untuk. jadi saya memang kenapa saya pengen ketemu Mas Haikal ya. Jadi saya lihat bajunya kan memang bagus. Betul. banget. Beberapa kali ketemu itu bajunya itu potensi untuk ekspor. Ya. Kan tadi kita ada program Pak, namanya UMKM bisa ekspor. UMKM bisa ekspor. Bisa itu sebenarnya singkatan. Apa tuh Pak? Berani inovasi, siap adaptasi. Siap adaptasi. Berani inovasi itu artinya ketika kita mau ekspor, ya berani inovasi berarti kita harus mikir resource base-nya. Resource base-nya barangnya ini bagus juga sih. Benar. Ya, kualitasnya seperti apa, terus manajemennya udah siap semua ya. Nah kemudian siap adaptasi itu market base strateginya. Jadi kita itu mempunyai perwakilan perdagangan di 33 negara. Ada Atasa Perdagangan, ada ITPC, Indonesian Trade Promotion Center. Ya. Jadi mereka tuh bisa bantu saya gitu Pak? Justru harus bantu. Oh justru harus bantu Harus bantu. saya? Iya, tugasnya itu ya Pak. ya? Tugasnya itu. Tugasnya jualan. Tugasnya. Tugasnya jualan. Sebenarnya totalnya ada 46. 46 di 33 negara. Jadi ada beberapa negara itu yang dua, artinya ada ADAC, ada ITPC. Nah, Oke Pak. Nah, tugasnya bantu jualan. Ya, makanya sekarang ada program namanya business matching. business matching. Nah, ini bisa digunakan program ini Pak untuk menjadi fasilitas ya Pak ya, fasilitas yang Betul. Jadi Mas Haikal nggak perlu pusing-pusing nyari buyer, harus ke negara sana dan sebagainya. Jadi business matching nanti diawali dengan pitching. Pitching itu UMKM presentasi, misalnya Mas Haikal pengen masuk pasar Malaysia. ya. Betul, Jadi Pak. nanti presentasi dengan ADAC Malaysia kita dampingi lewat online saja. Nah, Udah mau dari mana aja terserah. Online. Kemudian Mas Haikal mempresentasikan produk saya ini seperti ini. Betul. Ya, tolong dicarikan pasarnya. iya. Nah, Setelah itu ADAC-nya mencarikan buyer. oke. Begitu ada buyer langsung Bisa langsung di business matching. Iya. Nah, kalau ngomong kayak gini Pak ya, jadi tentunya banyak banget program atau fasilitas disiapkan oleh pemerintah ya Pak Busan ya. Tapi kita pengen tahu juga dong nih ya awal mula brand ZM ini berdiri. Betul ya Pak Busan ya? Betul. Iya, kita harus tahu juga nih ya awal mulanya seperti apa gitu. Sebenarnya karena kejebak Pak. Jadi awal mulanya saya tuh ketika saya SMA, dulu saya tuh harus nyariin uang buat senior saya, mereka pengen bikin prom night Pak. Jadi saya kelas 1, senior saya kelas 3, mereka bilang, tolong anak kelas 1 kumpulin duit 10 juta buat prom night gitu. Kita anak kelas 1 mikir, ini gimana caranya cari Menjadi duit. challenging banget ya, tantangan Challenging. banget iya. Tapi mereka cukup baik Pak. Iya. Mereka tuh kasih saya modal kaos. Yang udah disablon,
dijualin untuk konser. Oke. Waktu itu ada event jazz terbesar di Indonesia, kita disuruh jualin. Saya pikir kan kita disewain booth ya Pak. Ternyata saya disuruh jualan di pinggir jalan sama mereka. Kayak ayo jualan di pinggir jalan. Saya kayak ini gimana caranya? Kayak direct sales langsung gitu ya Pak Busan? Direct sales, jadi kayak pertama kali tuh kejar-kejaran sama satpam di sana gitu. Cuman itu pengalaman sangat berharga buat saya karena akhirnya saya jadi tahu oh ternyata berjualan tuh berdagang tuh begini ya caranya ya gitu. Dan selama ini saya cuma tahu cari uang, oh saya harus tampil di TV, syuting, dapat uang. Tapi ternyata ada format lain dengan berdagang gitu ya. Jadi dari situ saya tahu dan akhirnya 2014 saya lulus kuliah terus saya mikir apalagi ya yang mau saya jalanin gitu. Saya sempat jadi film produser Pak dulu. Wow. Film hijab. Terus pas saya lihat ada salah satu media asing bilang Indonesia predicted to be center of modest fashion. Saya pikir kayak seru banget dan kayaknya belum ada brand yang kayaknya paling kita recall gitu yang kayak ini brand yang paling kuat gitu di pasar. Saya pikir kayaknya room to grow-nya masih banyak deh. Akhirnya saya coba join dan ternyata alhamdulillah udah bertahan sekitar ya hampir 11 tahun Pak berarti sekarang. Wow. Ini diproduksi sendiri? Sendiri Pak. Sendiri gitu. Jadi ini kayak yang Bapak pakai ini kita punya tema-tema Pak. Yang Bapak pakai ini temanya adalah Aksara Nusantara. Aksara Nusantara. Jadi waktu itu kita baca di artikel di media bilang kalau ternyata Indonesia nih kayak bukan cuma sekedar kulinernya, tariannya, tapi ternyata tipografi juga banyak gitu. Cuman sayang ternyata karena yang pakai sedikit sekali jadi terancam punah. Akhirnya kita bikin tema namanya Aksara Nusantara. Jadi kita bikin tuh ada aksara Jawa, aksara Lampung, aksara Batak. Terus aksaranya itu kita ya udah alfabetikalnya A B C D F G-nya udah kita taruh aja di sini supaya jadi motif kain dan ternyata penerimaannya cukup bagus gitu. Karena kalau bisa dibilang tuh sangat kaya sekali Indonesia Pak. Jadi banyak sekali potensi yang bisa digali di sana. Oke, jadi gini, apa namanya? Kalau misalnya ikut program Bisa Ekspor, Pak. Kan tadi siap adaptasi. Bisa nggak nanti Mas Haikal itu menentukan selera pasar di negara sana? Jadi misalnya di Malaysia mintanya produknya yang begini-begini, bisa ya? Oh, tentu bisa Pak. Gampang ya? Tentu bisa Pak. Apalagi kalau negara dua musim, saya masih yakin sebenarnya masih mirip sih Pak. Kalau Malaysia kan masih tropis iklimnya ya. Malaysia kita juga udah sempet coba tuh sebenarnya, cuman lebih ke arah pertemanan sih Pak. Ada teman kita yang mau beli di sana gitu, belum yang sifatnya ekspor yang secara masif dan besar gitu belum pernah sih Pak. Jadi perlu bimbingan sih Pak dari Bapak gitu gimana caranya. Pastinya tuh. nih Pak Busan tentunya sebagai Menteri Perdagangan ya biasanya punya solusi yang paling solutif ya. Betul. Ya itu tadi nanti ikut program UMKM Bisa Ekspor, business matching. Yang penting kan tadi resource-nya udah siap, barangnya ada, kualitasnya bagus, manajemennya oke, ya tinggal kita carikan pasar. Nanti tinggal kita jadwalkan Pak. Kapan business matching? Setiap saat bisa, karena kita itu minimal dalam 1 bulan itu 33 kali pitching. Wow, 33 minimal. Setiap negara minimal 1. Setelah itu nyari buyer. Dan sekarang nih Mas, ini sampai dengan bulan Januari April itu transaksinya sudah 57,6 juta US. Wow. Itu UMKM semua Pak. Semua UMKM, banyak yang belum ekspor sebelumnya. Oh, aduh saya pengen Pak dapat 1 juta aja Pak. Harus menjadi bagian dari itu dong. Harus menjadi bagiannya ya. Oke, siap Pak. Berarti udah bagus, udah besar. Nah, sekarang terus kita melakukan program itu. Dan sudah banyak UMKM yang ikut. Oh, Pak sebenarnya saya penasaran sih Pak. Kalau tadi saya balik lagi ke pengalaman saya ketika saya baca media kan. Katanya Indonesia diprediksikan menjadi kiblat modest fashion dunia gitu. Waktu itu katanya diprediksikan tahun 2020. Tapi ternyata waktu itu belum terjadi gitu. Kira-kira sebenarnya kita bisa gak sih Pak beneran menjadi kiblat fashion muslim? Dan kalau iya, kita nih sebagai pelakunya bisa ngapain Pak yang disupport sama pemerintah? Ya jadi gini, kan kita muslim terbesar juga. Betul, ya di Indonesia kan paling besar. Yang paling besar ini jangan kita jadi pasar saja. Ya kita harus bisa yang mengisi pasar itu. Ya kita harus bisa mengisi. Caranya gimana? Caranya harus punya daya saing.
Setuju. Ya, betul. kita punya daya saing seperti ini kan bagus nih. Iya. Ya, jadi kalau kita punya daya saing, kualitas bagus, kita bisa mengalahkan produk impor. Itu pasti kalau kita bagus. Nah, harapan kami itu sebenarnya begini. Ketika Mas Zaskia ini sudah menguasai pasar dalam negeri. Ya, kita juga harus menguasai pasar ekspor. Ya, jadi itu standarnya kalau barangnya bagus, kualitasnya bagus, kita pasti tidak mau pakai produk asing. Betul. Setelah kita tidak pakai produk asing, kita masuk pasar negara lain. Betul. Jadi pada saat kita tahu kualitas produk Indonesia bagus, kita juga nggak perlu dong kayak beli produk Ya, luar negeri gitu ya. Nah, hari ini kita ngelihat Mas Haikal ada produk di belakang itu. Nah, ini juga cukup menarik sekali ya. Oh, Pak Wisan ya. Itu produk emas ya kan? iya produk saya Pak. Iya. Ini ada satu produk Pak. Ini Oh, bagus. kalau yang ini edisinya kita bikin namanya teman serumpun. Teman serumpun. Nah, Jadi itu apa tuh filosofinya tuh? Filosofisnya adalah kan kita ngelihat nih di berbagai regional di dunia ada yang suka karena fokus sama perbedaan mereka akhirnya perang. Oke. Gimana caranya kita nih tinggal bertetangga Iya. Indonesia, Malaysia, Iya, Singapura, iya, Kamboja, iya. Menjadi Laos. negara serumpun Ini ya. fokus sama persamaan, Betul, bukan sama perbedaan. setuju, iya, Jadi iya, kita iya. carilah ini salah satunya ini yang edisi bentar saya ngintip Pak. Ini yang edisi Kamboja. Oke. Jadi kita bikin edisi Kamboja terinspirasi dari rumah-rumah tradisional mereka. Iya, iya, kita iya, abadikan iya. jadi satu motif kain. Nah, gitu. itu maknanya juga ada ya tentunya ya di situ ya. Jadi Nah, saya sebenarnya kalau tadi disuruh ekspor Pak, sebenarnya saya cukup pede Pak, karena kayak punya nilai cerita, punya Iya, iya, story. Cuman saya mungkin perlu bantuan akses ke pasarnya Pak, gimana caranya bisa ke sana Ya. gitu. Jadi salah satu strategi untuk masuk pasar ya, pendekatannya budaya dan segala macam. Terserah aja itu, yang penting bisa masuk pasar itu. Nah, strateginya itu tadi ya, atau caranya segera ikut business matching. Udah gampang kan, tinggal pakai online aja. Pakai online. Ketika business matching itu didampingi pemerintah, itu bayarnya percaya Mas. iya. Ya, makanya kadang kalau business matching sendiri kan bayarnya kan ragu-ragu. Ya. Nah, kira-kira sekarang ini konsep-konsep seperti ini paling nggak di ASEAN dulu ya bisa berkembang nggak? Bisa nggak? Misalnya ini konsepnya tadi kan Kamboja, Ya, nanti ada Kamboja di gitu ya. Filipina dan sebagainya. Itu gampang ya buat Mas Haikal. Bisa banget Pak. Dan memang sepertinya isu yang keluar Pak, kalau misalnya kita ngomong ke Muslim majority country itu ngomongnya tetap Muslim fashion. Ya, Tapi kalau Muslim ke negara-negara yang populasi Muslimnya mungkin nggak sebanyak itu, bahasanya memang harus ditekankan modest fashion gitu modest ya. fashion ya. Jadi mungkin kemarin tuh saya juga lihat teman-teman yang coba ekspor tuh, saya lihat sampai mereka tuh membedakan fotonya. Oke. Jadi foto dalam negeri modelnya tuh harus seperti apa, yang pas keluar negeri tuh diganti fotonya. Supaya mereka katanya bisa tap in ke market lokal tersebut. Jadi oke. saya juga baru ngelihat, oh ternyata segitunya ya, bukan cuma sekedar. Jadi produknya bisa sama, tapi cara komunikasinya berbeda tuh bisa menghasilkan dampak yang berbeda ya Pak ya. Oke. Kalau dari sisi harga kualitas mampu bersaing nggak? Berani nggak? Kalau dari sisi harga insya Allah mampu bersaing Pak, kecuali sama yang ilegal-ilegal. Iya. Cuman kalau tidak sama- compete ya, tidak bisa. insya Allah bisa Iya. Pak. Kalau kualitas, so far kita udah diterima sama local department store Pak. Iya. Jadi kita masuk juga. Oke. Jadi mereka tuh juga punya QC internal. Insya Allah Oke. sih bisa lolos sih Pak. Oke, cukup bagus ya berarti ya prospek di dalam Ya, juga memang ya. ini yang paling penting ya. Jadi kualitas daya saing biar bisa masuk ke pasar. Paling nggak pasar Asia dulu aja ya Iya. targetnya. Betul Pak. Kayaknya kalau kadang-kadang kita suka ngerasa jago kandang gitu loh Pak. Saya ngerasa ini udah jago nih di Iya. Indonesia gitu. Dan nah ini coba Pak bantu saya melihat perspektif berbeda gitu. Indonesia kan dengan penduduknya 280 juta. Betul. Malaysia sekitar 20-30 juta gitu ya. Sangat jauh sekali ya, sekian persen Nah, ya. kalau misalnya kita nih, saya nih sebagai Iya. produsen mikir kayak, ngapain fokus ke Malaysia? Kenapa nggak Iya. ke Indonesia aja? Iya. Orang penduduk Malaysia segede Jabodetabek. Betul. Mendingan saya fokus sama market Indonesia gitu. Benar. Regulasinya saya udah lebih kenal, lebih tahu gitu. Keuntungannya kalau saya ekspor tuh apa sih Pak sebenarnya? Jadi gini, kita bisa branding juga ya. Jadi kadang-kadang teman-teman konsumen itu kan kalau barang luar negeri seneng gitu aja. Betul, ya. benar. Padahal kualitas Prestis, gengsinya tinggi gitu ya Pak Busan ya. Padahal belum tentu Belum kualitasnya tentu, padahal, bagus. betul. Nah, jadi kadang-kadang suka kita balik. Ketika kita bisa masuk ke negara lain, orang malah jadi tertarik untuk beli gitu. Nah, Oh.
Kan banyak itu merek-merek lokal itu yang sudah go global, bahkan Mas ya, kita itu punya barang atau merek lokal yang bagus. Betul. Yang kadang-kadang orang itu dikira itu merek asing gitu. Iya. Karena bagus banget. Kualitasnya. Dikira asing, modelnya nggak taunya tidak lokal. Iya. Itu karena dia berpikir perspektif dia itu, wah ini produk asing kita beli. Tapi begitu tahu lokal, dia terpakai. Bangga. Nah sekarang makanya kita bangga bela beli dan pakai produk Indonesia. Gitu. Jadi tapi begini, tapi pasar dalam negeri itu yang paling utama ya, karena sangat besar. Jadi yang penting Mas Haikal ini siap nggak bersaing dengan produk asing? Tidak hanya masuk ke luar negeri ya, masuk di dalam negeri saja kita udah bersaing dengan produk asing. Betul. Nah Mas Haikal siap nggak kira-kira dari sisi tadi kualitas produk? Kita nggak ngomongin yang kita barang yang benar-benar datang impor ya, itu dari sisi harga kan harus bersaing ya. Betul, Pak. Karena katanya kita kalah harga, bener nggak? Oh bener Pak. Bagaimana tuh? Contohnya kayak misalnya saya beli kain Pak. Nah. Kain di lokal itu let's say harganya per yard itu di angka 25.000 misalnya. Ya. Sedangkan kalau yang kain-kain impor itu harganya cuman 12.500, cuman setengahnya. Wow. Jadi agak bingung ketika Itu bahannya. bahannya Pak. Jadi saya juga kan pas beli juga bingung kok ini bisa murah banget gitu. Cuman pada akhirnya sih saya karena pelaku lokal saya mikir kayak ketika saya beli barang, ketika kita PKP kan lebih baik beli yang punya PPN supaya kita bisa kreditin. Jadi kadang-kadang ya saya tetap memilih ya perusahaan yang secara aturan main dia masih taat sih Pak. Karena kalau enggak saya juga ngeri juga mereka ngambil barang dari mana gitu. Ya. Kalau masalah-masalah lain apa Pak Mas yang di dalam negeri ini? Jadi kita itu kan pengen pasar yang besar ini diisi oleh produsen dalam negeri. Betul. Tapi kan mungkin ada kendala juga misalnya. Betul. Ya. Hambatan-hambatan Kira-kira apa ya. itu? Oh banyak Pak. Yang pertama kalau menurut saya akses terhadap pendanaan. Karena rata-rata UMKM ini bergerak dari menengah ke bawah, sehingga ketika mereka maju ke bank, mereka harus mendapatkan agunan, mereka diminta agunan rata-rata itu nggak ada. Beruntung ketika saya udah belasan tahun berjalan, akhirnya mempunyai kapasitas bankable. Setelah saya jalan sekitar 9 tahun, 8 tahun gitu, itu akhirnya baru bankable. Sudah ada aksesnya ya? Sudah ada akses, karena awalnya nggak ada sama sekali gitu Pak. Jadi menurut saya pertama pendanaan. Yang kedua adalah akses terhadap produksi Pak. Karena ketika kita tadi harus compete dengan harga-harga paling murah, berarti kita kan harus meningkatkan kualitas produksi kita Pak. Betul, setuju. Jadi ketika saya juga kemarin mencoba cari, supaya saya lebih murah, saya ke Jawa Tengah deh gitu. Karena kayak saya sempat buka Pak factory di Pekalongan. Oke, untuk pusat batik ya. Pusat batik. Karena saya pikir ini bisa jadi jauh lebih terjangkau dibanding saya main di Jabodetabek untuk garmennya gitu. Tapi ternyata dari sisi kualitas yang saya hasilkan ternyata belum sesuai. Jadi akhirnya saya pikir kayak ini ternyata belum masuk nih gitu. Jadi saya harus masih cari-cari lagi partner yang tepat untuk bisnis saya gitu. Terus yang ketiga paling dari sisi ini Pak, branding Pak. Branding ya. Karena kadang-kadang orang kita fokusnya hanya jualan buat hari ini Pak. Nggak mikirin jualan buat 3 atau 5 tahun ke depan Pak. Prospek panjangnya gitu ya. Kadang-kadang kita cuma mikir harga termurah gitu. Sedangkan kalau misalnya kita dapat akses terhadap gimana sih cara branding yang baik gitu, itu mungkin bisa jauh lebih mudah buat kita akhirnya untuk kasih value edit Pak. Makanya tadi saya bilang saya ngasih tambahan cerita Pak. Kayak tadi nih ceritanya Aksara Nusantara. Itu salah satu upaya saya untuk kasih nilai tambah terhadap produk tersebut gitu. Karena kalau saya cuma menang tadi murah-murahan Pak, yang kayak tadi saya bilang harga kain, udah nggak bisa compete saya Pak. Tapi dengan cara saya akhirnya ngasih nilai tambah, harapan saya adalah orang akhirnya mau beli karena akhirnya punya perbedaan gitu sih Pak. Kalau menurut Bapak itu udah cukup belum ya Pak? Belum ya, masih banyak yang harus ini ya. Waduh. Betul. Tadi kan ada teman-temannya saya lihat kurang semangat ya. Artinya jangka pendek saja. Betul, Pak. Itu sebenarnya modal utama itu kan namanya kalau pengusaha itu katanya kalau nggak jatuh bangun gitu malah nggak jadi besar jatuh gitu bangun gitu ya. Ya itu harus Jadi kehidupan gitu jangan ya, lama Pak, ya Pak bangun. Jangan lama-lama jatuhnya ya Pak Besar. biasa kan nggak langsung gitu. Kan kalau Mas Haikal udah jatuh bangun kan. Oh udah Pak. Wah ini udah makan asam manis. Asam manis. Pedes semuanya udah Pas ya. COVID tiba-tiba harus tutup semua toko. Jatuh bangun aku
mengejar. Pusingnya luar masih- biasa masih Pak. semangat. Nah sekarang gini, kalau apa namanya bahan baku mungkin ya, Mas, ya, itu gampang nggak didapat? Ada tapi memang nggak semua varian Pak. Oke. Jadi memang ketika ada beberapa varian tertentu, terutama yang misalnya kita mau kasih value added teknologi, itu biasanya agak lebih sulit di sini. Oke, terus sebenarnya karakteristik pasar kita seperti apa sih? Konsumen kita itu seperti apa? Menurut Oke, kalau menurut saya konsumen kita itu pingin brand yang prestis tapi Oke. harganya menghibur, Pak. Jadi mereka tuh pengen yang kelihatannya mahal, Iya. tapi sebenarnya tuh harga terjangkau. harga terjangkau. Jadi itu karakter konsumen kita banget ya, Pak ya. Enggak, tapi kalau berarti mereknya misalnya merek lokal nih, harus mereknya kelihatan keasing-asingan gitu atau bagaimana Secara yang nama. dia suka? kalau saya sih berpendapat harusnya sih enggak Pak. Enggak, Karena bisa sebenarnya brand yang mengangkat nilai keindonesiaan tuh bisa sukses. Banyak juga sebenarnya contoh suksesnya. Tapi kalau teman-teman yang memang mau agak harganya premium Pak, itu biasanya mereka ngangkat story-nya fotonya di Eropa, fotonya oke, di luar negeri. Nah, sedangkan kalau saya memang karena nilainya nggak ke sana, nilainya tentang root-nya tentang keindonesiaan, jadi nggak ke sana sih arahnya Pak. Oke. Gitu. Jadi nasionalisnya tinggi banget loh ini, Mas Haikal, Pak. Tapi Luar biasa ya. Kalau saya punya konsep gini Pak, nasionalisme dimulai dari lemari Pak. Jadi jangan sampai kita bilang oh kita bangga menjadi orang Indonesia, Iya. tapi ketika kita buka lemari dari baju aja kita udah dijajasin. Oke, setuju oke. itu. Jadi Jangan dong, ya. kita mulai coba. Menurut saya mungkin nggak harus semuanya brand lokal, tapi sebisa mungkin buatan lokal, Iya. sehingga itu bisa membantu perputaran perdagangan tuh tetap di Indonesia aja gitu. Itu sih Pak yang saya pikirin. Tapi memang kuncinya kan barangnya harus bagus ya. Betul, setuju, Jadi Pak. kita juga tidak mau memaksa konsumen Iya. membeli ketika barangnya nggak bagus. Oh, iya. Jadi kita ya harus punya daya saing biar bisa mengalahkan produk asing tadi kan gitu. Betul Pak. Ya itu mungkin Karena sama. memang kita kan memang nggak di pasar bebas gitu ya Pak ya. Jadi Ya, memang produk asing boleh, produk lokal juga boleh gitu kan di market kita gitu ya Pak. Ini Mas Haikal juga harus tahu nih kalau kita kemarin baru launching namanya Gaspol. Betul ya Pak Busan ya? Apa tuh Gaspol? Gaspol. Gerakan Kamis pakai lokal. Nah, kemarin nggak ikut ya? Kemarin nggak ada Mas Haikal. Nggak tahu aku. Iya. Gaspol gerakan Kamis Jadi pakai di lokal. sini pegawai Kemendak diwajibkan pakai produk lokal. Betul ya Pak Busan ya? Setiap Kamis, Setiap Kamis. wajib pakai lokal. Iya. Ya, jadi dari atas sampai bawah ya. Betul, Dari head to baju toe. sampai Walaupun kata Baju. Pak Busan katanya jangan hari Kamis aja ya. Setiap ya, hari. kita bikinnya setiap hari. Kan sebenarnya kita itu kalau Iya. Senin pakai seragam Seragam, itu ya betul, putih, baju hitam ya. lokal ya biasanya. Oke. Cuman kadang mungkin sepatunya belum. Iya. Iya. Kemudian Selasa pakai batik, batik, batik betul. pasti lokal ya. Rabu Kemudian seragam. Nah, Kamis tuh harus 100% lokal. Iya, itu. Jadi kita Gaspol. baru launching kemarin. Gitu. Sekarang Kamis katanya ada yang namanya Satgaspol gitu ya Pak Busan ya. Satgaspol. Nah, tuh kalau nggak pakai langsung kenapa nggak pakai Pak Busan? Pak Busan aja pakai produk lokal ini. Copot gitu. Copot. Kalau boleh tahu nih hari ini Pak Busan produk lokalnya apa aja nih? Banyak tuh. Jamnya lokal, ya kan? Bajunya lokal dari Betul. ZM. Tuh, Betul. lokal semua. Saya juga bajunya Iya, lokal. baju lokal. Celana lokal. Lokal, waduh. Gitu. Mantap. Gelang lokal. Wah. Nah, kita pengen gerakan Gaspol ini tidak hanya di Kemendak, tapi juga ke daerah-daerah. Oh, Ya, ke oke. daerah-daerah. Jadi semua ya. Iya. Semua. Tapi syaratnya itu tadi, Mas. Syaratnya memang barangnya harus berkualitas. Betul. Betul. Jadi memang Produk kayak unggulan. kata kuncinya sebenarnya mau menang di pasar lokal ataupun ekspor, Iya. balik lagi ke produknya ya Pak ya. Produk, balik lagi ke produk. Produknya itu harus bisa berbicara untuk dirinya sendiri gitu ya. Betul. Karena kita kan juga walaupun di dalam negeri tetap bersaing dengan produk asing. Betul. Makanya tadi saya tanya ke Mas Haikal, kalau itu siap, kita punya daya saing, udah sebenarnya ya nggak usah takut juga. Betul, gak usah takut. Siap berkompetisi, Ya. siap bersaing di luar gitu ya Pak Busan ya. Betul. Iya. Apa- Intinya jadi PR-nya pelaku usaha adalah bagaimana meningkatkan kualitas Pak Betul, Busan ya? meningkatkan. Kualitas. Iya. Ya sama tadi Bang saya sampaikan ada akses ke pendanaan yang memang masih banyak diperlukan dan lain sebagainya sih Pak yang memang menjadi bottleneck lah buat Iya. para pelaku UMKM gitu. Oke. Kira-kira apa nih Pak Busan yang mau disampaikan lagi kepada Mas Haikal atau mungkin Kalau kira-kira apa Mas yang perlu dilakukan dari Kemendak
gitu ya. Jadi kan kita juga pengen tahu dari sisi Oke. pelaku usaha ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Oke. Saya pertama banyak sih Pak kalau menurut saya nih. Yang pertama adalah saya apresiasi dulu. Kemendak ini selalu konsisten bikin JMFW. Terima Oke, kasih Luar saya. biasa. Itu menjadi ini ya tempat Jadi pertemuan menurut Pertemuan, saya betul. antara kita sebagai produsen dan konsumen. Dan akhirnya kita bisa lebih mengetahui tentang tren fashion. Dan Ya. memang kan kalau misalnya silakan memang minum dulu Pak Busan. dan memang kan kalau misalnya mau ada kita jadi kiblat fashion muslim dunia kan memang harus ada barometernya lah. Jadi Betul, JMFW itu saya rasa Ya, betul. upaya dari jadi jangan sampai di efisiensi ya Pak ya. Enggak kena efisiensi kan Pak Busan? Efisiensi ya Pak ya. Tolong Pak. Mudah-mudahan enggak ya. Iya, JMFW karena menurut saya sangat penting buat para pelaku. Dan kalau bisa memang saya ngelihat harus dibikin skalanya ini lebih nasional. Karena ini kan sekarang kita masih fokusnya di Jakarta. Walaupun memang aku lihat ada nih dari perwakilan daerah ngirim-ngirimin itu kalau bisa diperbanyak gitu. Yang kedua adalah saya juga apresiasi sebenarnya udah banyak aturan tentang perdagangan tentang yang tadi buat impor supaya mereka nggak bisa impor barang baju bekas, impor ilegal tuh sebenarnya udah dibatasin gitu. Cuman implementasi di lapangan kan memang masih belum, karena memang saya tahu juga mungkin kapasitasnya kan itu stakeholdersnya banyak gitu Pak ya, bukan cuma satu pihak gitu. Dan yang harapan saya sih tadi Pak, business matching itu mungkin informasi ini kan saya juga baru tahu ketika saya ada di sini Pak. Mungkin kalau misalnya informasinya Jadi dapat ini hal yang bermanfaat banget dong hari ini ya. Betul. Aduh Pak Busan ya Pak Menteri ya. kalau misalnya dibagi lebih luas, misalnya teman-teman tahu, saya yakin ngantri Pak mau ikut business matching Pak. Karena potensinya besar banget. Iya. Tinggal Bapak bikin kurasi misalnya siapa yang bisa ikut business matching. Misalnya Bapak bikin harus ini produknya kan tadi menurut Bapak harus berkualitas, manajemennya harus handal, terus mungkin taat masalah aturan-aturan yang berlaku. Saya rasa sih itu bisa jadi poin menarik sih, Mungkin nanti dibantu juga ya sosialisasi ke teman-teman kita di media dari akhir tahun kemarin sebenarnya. Kita udah sosialisasi program ini. Oke, siap Pak. Nanti mungkin saya bantu ngomong deh ke teman-teman yang memang pelaku seenggaknya yang di modest fashion biar pada tahu juga tentang ada program business matching ini Pak. Karena ini gratis kan ya Pak? Gratis. Gratis. Ya, Enggak. Jadi Mas Haikal tinggal pakai aplikasi nanti yang ditentukan, pakai cara online aja. Iya. Udah habis itu ketemu pas business matching juga online aja, semua online. Nah, mudah kan? Mudah sekali. Mudah. Enggak harus, bahkan kita nanti begini, kan ada teman-teman di daerah itu masih bingung caranya. Iya. Kalau masih bingung kita datengin, kita dampingin. Nah, Oh caranya gini bisa ada loh. pendampingan. Tuh, Betul. siap memfasilitasi seluruh masyarakat. Mas Haikal kalau males udah dari kamar juga boleh. Ya kan boleh aja. Di kamar aja udah bisa Kamar tuh udah. langsung ya. Jadi Siap, Pak. enggak harus ke sini. Iya. Tadi yang JMFW belum dijawab Pak. Tahun ini Memang gimana, ada Pak? tahun ini ada. Oh, tahun Tahun ini ini ada tenang. Sebenarnya konsepnya itu ya awal kan Oktober itu ya. Betul, Oktober. Jadi nanti sama Tet Expo. misalnya Februari di Jogja, terus ke Rio kemana, Oh. terus Nah, tadinya keliling, begitu. ya. Tapi tahun ini belum bisa. Iya. Oke. Yang mudah-mudahan tahun depan bisa ya. Bisa, Tapi Pak. kalau yang CMFW di barengan Trade Expo jalan. Oh, Tenang jalan aja. ya Pak ya. Siap. Ya. Oke. Karena itu menurut saya lumayan Ya. untuk buat kita bisa ketemu saya ketemu pas sama buyer dari Uni Emirat Arab kemarin. Oke. Terus mereka ngobrol-ngobrol walaupun memang belum terjadi transaksi pada saat Iya. itu Itu mungkin potensi pasar yang bisa cukup besar ya Pak. makanya saya Ya? pikir Iya. business matching jadi penting supaya pas Iya. pada saat saya acara itu bukan cuma sekedar ketemu tapi Iya. akhirnya perkenalan, tapi perkenalan udah dilakukan di business matching Di gitu bisnis. Pak. Iya. Itu sih Pak. Iya, Luar biasa. konsepnya seperti itu. Jadi hari ini ketemu dengan Pak Busan banyak sekali ya hal yang Betul, didapatkan ya. betul untuk sekali. kemajuan ZM dong ya. Betul. Dan Iya. saya sebenarnya bukan speak buat diri saya aja sih Pak. Saya ngelihat Dan teman-teman para pelaku modest fashion Iya. supaya kita bisa bekerja sama dengan erat sih, karena menurut saya ketika kita mau berjalan nggak bisa sendirian gitu Pak. Harus dibantu juga sama stakeholders yang lainnya, Benar. terutama dari Kementerian Perdagangan gitu Pak. Oke, jadi banyak banget nih obrolan kita hari ini Pak Busan ya Iya. tentang modest fashion Indonesia yang begitu besar potensinya. Mungkin Mas Haikal bisa menyampaikan kepada seluruh kawan niaga seperti apa sih menjadi seorang entrepreneur dan kedepannya apa yang ingin disampaikan untuk pesan-pesannya hari ini. Iya, kalau menurut aku sekarang ini eranya udah berubah ya. Iya. Kalau dulu selalu yang besar mengalahkan yang kecil, tapi sekarang yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi tadi sepakat sama Pak Busan, kita harus bisa adaptasi dengan Iya. keadaan, adaptasi dengan situasi dan kondisi pasar. Jadi stop complaining, do something.
Oh, luar biasa. Sekarang kalau Pak Mendak gimana nih? Apa yang disampaikan kawan niaga Pak Mendak? Silakan kawan. Ya, terima kasih. Jadi Mas Haikal ini pertama kali ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ke teman-teman pelaku usaha ya, ke UMKM. Kita fokusnya memang di pemasarannya, ya baik betul, baik di dalam negerinya maupun di ekspornya. Ya, jadi kita siap membantu teman-teman. Kalau pengen informasi apa saja silakan sampaikan ke kami. Oke, thank you banget Pak Busan dan juga Mas Haikal. Sama-sama. Jadi tentunya kawan niaga ya, bahwa hari ini kita banyak sekali bicara tentang yang namanya Modest Fashion Indonesia, dan ZM menjadi salah satu contoh baik ke depannya. Dan tentunya untuk kawan niaga ke depannya jangan pernah ragu untuk bisa berniaga dan menjadi entrepreneur, karena Pak Busan sebagai Menteri Dagangan siap untuk memfasilitasi dan juga memberikan program terbaiknya. Luar biasa. Thank you. Dan ini juga podcast perdagangan atau pegangan ini menjadi dasar atau acuan untuk kawan niaga bisa berniaga menjadi pelaku usaha dan juga ekspornya terbaik ke depannya. Thank you so much semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pegangan selanjutnya. See you guys. Terima kasih Pak Busan. Terima kasih Mas Haikal. Terima kasih.